orang tidak mengizinkan rumah ibadah? Takut. Takut apa? Takut terpengaruh. Apa kabar kita di Indonesia yang masih mengatakan bahwa Natal itu atau mengucapkan Natal bagi orang Kristen itu haram? Mereka di sana di Palestina, mereka merayakan Natal sudah bertahun-tahun nggak dirayakan, ya akhirnya dirayakan. Kita lanjut. Ketua RT di perumahan Dreaming Land, Benowo, menolak pembangunan rumah mes untuk para pendeta di GPIB Benowo. Shalom semuanya, selamat hari Natal untuk kita semua. Karena hari ini tepat 25 Desember 2025 saya juga membuat video. Dan video yang akan kita reaction ini bukan mereaction video-video TikTok, tapi reaction dari video-video dari Instagram. Jadi saya ambil videonya itu dari Instagram. Dan ini berbicara tentang atau terkait dengan Natal. Jadi ada hal-hal yang unik, ada juga tentang video-video mereka yang mengucapkan walaupun mereka beragama Islam, tapi mereka juga tetap mengucapkan selamat Natal. Dan tentu video kali ini sangat-sangat unik bagi saya, dan kiranya nanti dengan kita menonton video ini tingkat toleransi kita makin meningkat antar umat beragama, khususnya kita di Indonesia. Oke, langsung aja kita ke videonya. Ya, video yang pertama ini ya, ini memang momen langka. Makanya di captionnya itu kan momen langka seorang guru tetap ajarin dan latih murid-muridnya menyanyikan lagu Natal. Dan dia sendiri yang memandu kor itu sendiri. Dan luar biasa, the best untuk ibunya lah. Pasti dia memang sangat-sangat menjunjung tinggi yang namanya keharmonisan dan juga toleransi. By the way, ini di Jogja. Tentu bukan di daerah barat sana ya. Oke, ini Pak Permadi Area. Di bajunya ini Menteri Agama unofficial urusan non muslim. Bajunya ngeri. Tapi kita lihat videonya beliau ya. Assalamualaikum, dengan saya Permadi, seorang muslim dari Makam Kudus Yerusalem. Saya ingin mengucapkan selamat merayakan hari Natal untuk umat Kristiani yang merayakan. Semoga damai di bumi. Memang ini videonya yang sudah lama ya, tapi dia menunjukkan kepada kita gitu loh, bahwa dia seorang muslim pun ya dia tetap mengucapkan selamat Natal. Oke, mari kita ke video berikut. Nah ini ya, dianggap meresahkan warga Depok. Natal di Wisma Sahabat Yesus dibatalkan. Wali kota tidak ada tekanan dari pihak manapun, kata wali kotanya ya. Mari kita tonton videonya. Ini kemarin juga sudah dalami informasi yang kami dapat. Kemarin sudah ada musyawarah yang dilaksanakan antara Wisma dengan warga sekitar, Pak Lurah. Informasi yang kami dapatkan semua sudah bersepakat, tidak ada hal yang intinya bahwa pihak Wisma memang yang membatalkan rencana misa di Wisma, tetapi kita terus dalami. Mudah-mudahan ini menjadi kesepakatan yang memang menjadi kesepakatan bersama tanpa ada hal-hal yang lain. Para mahasiswa yang memang tinggal di situ, ada rombongan di situ, ada semacam upaya pembinaan dalam rangka Natal ini. Kemarin merencanakan ada misa di situ. Sebetulnya bukan satu hal yang rutin di situ, gitu. Sehingga kemarin sudah bermusyawarah dengan lingkungan, ya kita memonitor, sehingga kemarin informasi yang kami dapat sudah disepakati tidak melaksanakan misa di situ. Seperti itu sih. Kalau pemerintahnya sudah seperti ini, maka saya rasa juga orang-orang atau bawahannya itu juga akan semakin aneh. Karena sebenarnya bukan masalah tekanan atau enggak ada, tapi justru walaupun gak ada tekanan, tapi istilahnya mereka sudah merasakan keresahan dulu lah dari warga. Kan warga kan mengatakan kami resah dengan Natal di Wisma ini. Akhirnya ya udah dibatalkan. Jadi apakah gak ada tekanan? Sebenarnya ada, tapi gak disadari aja Pak. Tapi itulah wali kotanya juga ngomong demikian. Mari kita next. Shalom, selamat malam teman-teman semuanya. Ya, malam ini saya ada di Palestina mengikuti Natal ya di Palestina, ya puji Tuhan. Dan luar biasanya mengikuti perayaan Natal di Palestina ini bukan hanya dari Kristen, tetapi juga dari Muslim. Ya, jadi semuanya ya hadir di sini untuk mengikuti
ya perayaan malam Natal ya di Palestina. Dan dihadiri banyak ya masyarakat dari Palestina. Ya, Tuhan Yesus memberkati Palestina. Mantap Palestina. Apa kabar kita di Indonesia yang masih mengatakan bahwa Natal itu atau mengucapkan Natal bagi orang Kristen itu haram? Mereka di sana di Palestina, mereka merayakan Natal sudah bertahun-tahun nggak dirayakan, ya akhirnya dirayakan. Kita lanjut. Brother, assalamualaikum. Welcome to Palestine! ايوه اندونيسي وصلتوا $20 الكاسه صبرتوا $35 الكاسه الله يقويهم وتنسى ريال Halo Indonesia. استنى فيتامين سي ابو خالتي عم طالع Ini masih di akun yang sama ya, wah luar biasa ya. Nah, tadi kan disapa dengan assalamualaikum, karena itu kan ya bahasa di sana gitu. Dan walaupun mereka beragama Islam, karena pasar-pasarnya kan dibuka pasar-pasar seperti itu. Luar biasa, keren lah, keren. Oke, kita next. Kenapa orang tidak mengizinkan rumah ibadah? Takut. Takut apa? Takut terpengaruh. Nanti pindah agama. Takut. Bukankah rasa takut itu tidak ada keyakinan? Orang-orang yang memiliki keyakinan tidak ada rasa takut dalam dirinya. Bukankah Yesus sendiri tidak takut apapun? Untuk itu, mari kita bersama-sama Spirit Yesus yang mengajarkan tentang pengabdian, pengorbanan, kesucian, ketidaktakutan, penyerahan diri secara total. Agar saat ini janganlah kita menjadi orang yang penuh dengan rasa takut. Tidak takut miskin. Tidak takut hilang kekuasaan. Tidak takut kehilangan kekayaan. Tidak takut kehilangan kehormatan. Hadirkan gereja di hati kita. Hadirkan gereja dalam setiap hari. Gimana menurut pendapat kalian? Bagi saya sih Kang Deddy Mulyadi ini menyampaikan pendapatnya ini, oh itu luar biasa lah. Dan ya betul di captionnya kan pesan ini menohok buat ini gitu loh, buat mereka yang intoleran. Jadi pasti yang intoleran gak suka video-video seperti ini. Mereka gak suka dengar. Apalagi karena Kang Deddy Mulyadi kan seorang Islam, seorang Muslim. Dia mengatakan demikian. Mari kita next pada video berikutnya. Tidak ada hari mu'alaf sedunia dengan ucapan selamat hari mu'alaf sedunia tanggal 25 Desember. Ya, tidak ada. Itu hanya aksi atraksi orang-orang intoleran. Orang intoleran yang selalu bikin gaduh ya. Dia mabok agama padahal dia nggak ngerti agama. Dia cuma merusak agama. Wabil khusus Islam ya dirusak sama dia. Banyak umat yang terpengaruh ya. Tolak hari mu'alaf sedunia tanggal 25 Desember itu. Oke? Cerdas yuk. Katanya nggak ada itu ya. Katanya nggak ada. Ini bukan kita yang ngomong loh. Ini yang beragama Islam sendiri yang ngomong seperti ini teman-teman ya. Tidak ada itu hari mu'alaf itu. Kita lanjut. Wah ini ucapan dari Pak Ganjar ya. Kami mengucapkan selamat Natal buat seluruh warga bangsa yang hari ini merayakan. Saya doakan semuanya bahagia selalu. Selamat Natal untuk keluarga Indonesia. Selamat Natal. Terima kasih Pak Ganjar, luar biasa. Oke, kita bergeser. Ketua RT di perumahan Dreaming Land, Benowo, menolak pembangunan rumah mes untuk para pendeta di GPIB Benowo. Pembubaran orang ibadah atau retret di rumah pribadi itu udah biasa. Penolakan pendirian rumah ibadah atau gereja itu juga udah biasa. Tapi kalau penolakan rumah untuk pendeta, wah ini luar biasa sih ini. Ini kasus baru sih ini. Kalau ku bilang, ini pantas untuk didaftarkan di Guinness World Record.
kemarin itu sekitar 2 tahun lalu atau 3 tahun lalu itu ada juga seorang pendeta. Dia di rumahnya itu sudah ada yayasan sebelumnya, maksudnya sudah ada ibadah anak, ibadah keluarga, dan ibadah lain lah. Nah kemudian lambat laun dia merenovasi rumahnya jadi lantai 2. Ini daerah Benowo ya, di Surabaya. Akhirnya pendeta ini ketika dia renovasi dan dia jadi di atas itu untuk supaya tempat mereka beribadah lah, supaya lebih nyaman lah. Maksudnya jangan hanya di ruang tamunya doang gitu. Akhirnya apa? Dia disuruh dipanggil, dia dilaporkan sama tetangga dan dipanggil di masjid yang dekat situ, dan akhirnya beliau disidang. Dan ya sama aja, mereka takut, nanti mereka takut kalau ada orang yang justru terpengaruh gitu katanya gitu ya. Padahal katanya imannya kuat, tapi mereka takut kalau ada agama lain yang berkembang di sekeliling mereka. Gimana ini? Oke, kita next dari Wapres kita ya. Salam, saya mengucapkan selamat merayakan Hari Natal kepada saudara-saudara umat Kristiani di seluruh tanah air. Semoga Natal tahun ini dapat menjadi momen penuh sukacita dan kedamaian bersama keluarga serta orang-orang terkasih. Dalam momen yang baik ini, saya juga ingin mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mendoakan saudara-saudara kita di Sumatera yang menjadi korban bencana banjir dan longsor. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu menyertai dan memberikan kekuatan bagi saudara-saudara kita. Terakhir, saya juga mengucapkan terima kasih kepada jajaran TNI, Polri, ASN, dan seluruh komponen bangsa atas kontribusi aktifnya dalam menjaga arus mudik, serta menciptakan suasana Natal dan Tahun Baru yang aman, damai, hikmat, sesuai arahan Bapak Presiden Republik Indonesia. Selamat Hari Natal, semoga damai sejahtera senantiasa menyertai langkah kita semua. Terima kasih, Shalom. Terima kasih juga Pak Wapres, luar biasa. Semoga apa yang menjadi doa-doanya juga, kerinduannya itu tercapai ya. Ya, kita merindukanlah bahwa negara kita ini damai dan ada toleransi yang baik lah. Oke, kita next. Respect Center Class ngobrol dengan ibu berjilbab di Surabaya. Wah. Mungkin dia penasaran kali ya. Mungkin dia penasaran kamu pakai apa itu nggak panas dan lain-lain. Kapan Natalan boleh main ke rumah nggak? Kalau Natal ada kuenya nggak? Tapi nggak tahu lah, itu candanya aja ya. Candaan saya. Dan juga kelihatan di kaca spion tadi itu ya. Kaca spion itu ya yang videokan juga yang beragama Islam juga guys. Kita next. Malam ini Christmas Carol akan kita tutup rangkaian bernatal karena insya Allah Jakarta akan siap-siap menghadapi tahun baru. Tapi alhamdulillah semua berjalan lancar, masyarakat Jakarta happy semua. Oke. Bahagia semua? Happy semua? Jakarta milik kita semua. Milik siapa saja yang ada di sini, apapun agamanya, ini adalah kebahagiaan kita bersama. Karena setelah ini kita akan mempersiapkan tahun baru. Nah, jadi Pak Gubernur sudah putuskan tahun baru kita tidak ada kembang api. Supaya semua merasakan bagaimana prihatin yang terjadi dengan saudara-saudara kita. Kita akan mengadakan doa bersama untuk saudara-saudara kita yang kena musibah di Sumatera. Kemudian di setiap panggung kita menyediakan tempat untuk berdonasi. Sekali lagi atas nama pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kami mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Wah, luar biasa, ini di Jakarta ya guys ya, ini di Jakarta, dan saya sudah nonton beberapa video-videonya, luar biasa. Mereka yang beragama, maksudnya yang beragama non Kristen pun mereka ikut juga gitu, apa seperti wakil gubernur ya, gubernur DKI, luar biasa. Mari kita next, ini suatu keunikan juga.
Nanti mungkin video ini tidak terlalu panjang saya ambil karena panjang, ada beberapa menit, sekitar 3 menit ya. Tapi yang saya gagal fokus ini sama kakak ini kan kakak yang mukul-mukul itu kan, yang mukul-mukul alat-alat dapur, dia kan drummer memang, dan dia kan sudah viral baik di Instagram, di TikTok juga ada beberapa video-videonya ya, dan dia diundang juga di beberapa tempat. Luar biasa dia mukul-mukul itu, dan akhirnya sekarang dia aplikasikan di momen Natal. Luar biasa, keren. Nah, kalau ini seru ya, mereka tukar kado. Dan ketika mereka melakukan tukar kado, dan coba lihat di sini, hanya sedikit yang mungkin nggak pakai jilbab. Nah, kita nggak tahu juga apakah mereka yang tidak pakai jilbab itu, apakah betul mereka bukan orang Islam, kita nggak tahu. Tapi yang penting saya tahu di sini ada berapa lebih banyak ya. Tapi mereka ikut, karena kalau mereka merayakan ya mereka tukar kado seperti ya, sama aja mereka merayakan. Apalagi mereka pakai topi Sinterklas gitu kan. Ya, gimana? Apa kabar kalian yang masih mengharamkan Natal ya? Oke, kita lanjut pada video berikutnya. Wah, luar biasa ini para pramugari ya. Tapi nggak tahu pramugarinya di mana ini, di kota mana, maksudnya di daerah mana, di negara mana, saya kurang tahu. Mungkin ada yang tahu, silahkan komen-komen. Tapi mereka luar biasa lah. Baik teman-teman, demikian aja video kita kali ini. Sekali lagi selamat merayakan hari Natal. Dalam video ini yang kita bisa ambil, semoga damai Natal itu betul-betul membawa kesatuan bagi kita, khususnya di negeri kita Indonesia ini, supaya semakin banyak orang yang toleransi, supaya semakin banyak orang-orang yang sadar akan maknanya toleransi itu. Ya, walaupun tentu saja ya kita bukan juga sinkritisme, mencampur adukan, enggak, atau jangan, pluralisme boleh dalam hal berinteraksi, tapi jangan juga sampai pada keyakinan lah. Tapi tetap intinya tetap menjaga keharmonisan tanpa menjelekkan agama lain, tanpa menjelekkan keyakinan orang lain, walaupun kamu punya keyakinan sendiri. Jadi di momen Natal ini kiranya ini betul-betul membaharui hati kita semua. Oke lah, nanti sebentar lagi tahun baru ya, kiranya dengan tahun yang baru ya menjadi tahun yang baru untuk kita, hati yang baru, untuk kita semua semakin menjaga. Dan untuk kita orang Kristen, kiranya kita memaknai Natal ini menjadi sebuah hal yang betul-betul bermakna, yang membaharui hati kita, yang membuat kita semakin kuat, tangguh di dalam Tuhan. Dan secara khusus doa kita untuk saudara kita yang masih menjadi korban di daerah Sumatera sana dan sekelilingnya. Semoga mereka juga terus ditolong oleh Tuhan, bantuan terus tersalurkan dengan baik dan benar. Tentu kita tahu di saat ini mungkin kita bersuka cita, tapi bisa jadi mereka masih berduka. Ya gitu, tapi kita harapkan mereka bisa selalu mengalami damai dan sukacita daripada Kristus Yesus. Oke, sampai jumpa kembali. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.